Dunia ini, kalau dar itu kan rumah artinya. Sesungguhnya dunia ini adalah rumahnya kehancuran. Bukan ladarus istiwa'in, bukan rumahnya ketenangan, bukan tempatnya ketenangan. Wa manzilu tarahin, dan tempatnya kesedihan. Dunia ini tempat kesedihan. Ya, la manzilu farahin, bukan tempat kebahagiaan, kegembiraan. Hikmah yang kedua, la tastaghrib wuqu' al-aqdar ma dumta fi hadzal dar. Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaq wasfiha wa wajib na'tiha. La tastaghrib, ojo nganggep aneh sapa sira. Wuqu' al-aqdari ing tumibane pira-pira kekeruhan. Madum ta selagine ana sapa sira iku fiha dihindari iku tetep ing dalem iki-iki omah dunia. Fa innaha maka temen setuhune hadhihi dar iku ma abrazat iku ora mertelakaken apa dar illama angin ing barang huwa kang utawi ma iku mustahaqqu wasfiha iku kang ngehaki sifate dar. Wa wajibun atihalan naat atau sifat kang wajibe dar. Ini dalam hikmah yang kedua ini ingin Musannif rahimahullah ta'ala itu ingin memaparkan bahwasanya ketika kita masih di dunia ini maka jangan aneh. Ketika kita hidup di dunia ini maka jangan merasa aneh jika musibah-musibah, bencana-bencana, permasalahan-permasalahan itu tidak ada habisnya. Ya? Misalnya ketika kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah terus, sholat terus, zikir terus, puasa terus, tiba-tiba ada satu ujian yang menimpa kita. Apa misalnya? Apa misalnya? Ya misalnya saudaranya ada yang meninggal. Tuh kan. Ketika kita enak-enak ngaji gitu kan, tiba-tiba ada bencana yang menimpa. Tiba-tiba ketika enak-enak ngaji, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan memarah-marahi kita misalnya, atau orang yang mengeluh, atau orang yang marah, atau orang yang mengusir, atau orang yang berkata-kata kotor kepada kita, atau seseorang yang ingin mengadu dombakan kita dengan orang lain, dan banyak, dan itu wajar karena memang dunia ini adalah tempatnya tadi kekotoran, kebingungan, kepusingan, ya, kegalauan, dan seterusnya. Dan kembali ke hikmah, jangan sampai kita itu menganggap aneh terjadinya kegalauan, kesedihan selagi kita itu masih berada di alam dunia ini. Karena dunia ini tidak akan menampakkan kecuali sifat yang dunia ini berhak mendapatkannya. Dan dunia ini tidak akan memperlihatkan kecuali sifat wajibnya. Oke, sebelum ke situ, jadi dunia ini kan ada dunia, ada akhirat, kan? Lafaz ad-dunya itu merupakan wasf atau sifat, ya, mu'annats dari kata adwan. Adwan isim tafdhil yang mu'annatsnya itu fu'ala wazannya, dunia. Sehingga dunia itu artinya adalah sesuatu yang paling rendah, sesuatu yang paling hina. Itu dari asal katanya. Ya karena manusia itu
selagi masih ada di dunia, maka dia akan selalu berada dalam sifat kerendahan itu, dalam titik kerendahan itu. Ya makanya ujiannya itu tidak berhenti-berhenti, cobaannya tidak berhenti-berhenti. Setiap saat, setiap waktu kesedihan ada, kegalauan ada, ya. Kemudian permasalahan itu akan selalu ada, tidak ada habis-habisnya. Ketika permasalahan yang pertama belum selesai, kemudian datang lagi permasalahan yang kedua, yaitu dunia. Ya karena dunia itu hina menurut para aulia, menurut para sholihin. Dunia itu hina, dunia itu hina, ya kan? Sehingga karena dunia itu hina, sehingga motivasi atau pelajaran yang kita ambil dari hikmah ini itu apa sih? Ya sabar, karena dunia itu isinya adalah kehinaan, dunia itu isinya adalah kegalauan, kepusingan, permasalahan yang tidak ada henti. Ya maka kita mau ngapain? Kalau memang mau terlepas dari dunia, silahkan mati, silahkan pindah dari dunia, kan gitu. Nah kemudian karena tadi fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaqqu wasfiha wa wajibu na'fiha. Jadi antara wasaf, antara sifat dengan naat itu apa bedanya? Jadi ada yang mengatakan itu sama, ada yang mengatakan antara wasaf dan naat itu berbeda. Tuh. Makanya di sini ada beberapa perbedaan yang diantaranya adalah kalau wasf, kalau sifat kan mustahaqqu wasfiha. Sifat itu artinya adalah mayatakarraru wuqu'uhu, sesuatu yang kejadiannya itu berulang-ulang, sesuatu yang kejadiannya itu berulang-ulang. Seperti apa? Kal maut, seperti kematian. Mati itu berulang-ulang, maksudnya berulang-ulang, kita lihat. Kemudian wal amrad, dan penyakit-penyakit. Jangankan melihat orang lain yang sakit-sakitan gitu ya. Kita saja yang masih muda dong. Muda dong. Nah, itu sering sakit-sakitan, entah mengeluh pusing kepala, sakit gigi, sakit kaki, sakit pantat, sakit badan, semuanya. Ya memang kayak gitu di dunia. Di dunia memang seperti itu, dan itu merupakan sifat yang dunia ini berhak untuk mendapatkannya. Maksudnya sifat yang hak, sifat yang benarnya dunia itu ya seperti itu. Makanya kalau mau tenang, jika seseorang itu ingin untuk tidak memiliki permasalahan, tidak memiliki gangguan, tidak ingin mendapatkan kegalauan, tidak ingin mendapatkan kesedihan dan seterusnya, ya udah pindah aja dari dunia ini, alias mati, alias meninggal. Oh itu. Itu untuk wasf ya, wasf atau sifat. Nah kemudian untuk nu'ut itu jamaknya na'at. Kan wa wajibu na'tiha, dan wajib sifatnya dunia. Sifat wajibnya dunia. Ya, bahwa dunia itu memiliki tadi kepusingan, kegalauan, penyakit, kesedihan dan seterusnya. Jadi kalau naat itu apa? Mengikuti. Naat itu kan sama, artinya sifat ya kalau terjemahnya ya. Cuman kalau untuk perbedaan antara sifat dengan naat itu di sini adalah mayaqillu wuqu'uhu fil 'ada, sesuatu yang jarang terjadi dari sisi kebiasaannya. Seperti apa? Seperti fitnah Dajjal. ya, dajjal. Kemudian seperti zalazil, zilzal, apa itu dok? Zilzal. Gempa, kemudian tsunami, itu kan, kemudian wabah dan seterusnya, itu namanya naat. Ya kan, itu menurut sebagian ulama ya. Tetapi ya, secara umum antara naat dengan sifat itu ya sama. Entah itu sifat itu adalah sesuatu yang kejadiannya berulang-ulang atau sesuatu yang kejadiannya jarang terjadi, itu sama aja. Ya karena memang di dunia itu ya seperti itu. Ya. Maka hal ini telah diingatkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya.
Kata beliau, ayuhan nas, inna hadhihi dar daru tawain, la dar istiwain, wa manzilu tarahin, la manzila farahin. Faman arafaha lam yafrah li rakhaiha, wa lam yahzan li syaqaiha. Ala wa inna allaha khalaqa ad-dunya dar balwa, wal akhirata dar uqba. Faja'ala balwa ad-dunya li thawabil akhirah sababa, wa thawabal akhirati min balwa dunya iwada. Fayakhudhu liyu'ti wa yabtali liyajziya. Wa innaha la sari'atut tawa wa syikatul inkilab. Fahdharu halawata radha'iha li mararati fitamiha. Wahjuru ladidha ajiliha li kurbati ajiliha. Wa la tas'au fi umrani darin qad qadallahu kharabaha. Wa la tuwasiluha وقد أراد الله منكم اجتنابها فتكونوا لسخطه متعرضين ولعقوبته مستحقين. Kata Rasulullah, ayuhan nas, wahai manusia, inna hadhihi dar daru tawain, sesungguhnya dunia ini, kalau dar itu kan rumah artinya, sesungguhnya dunia ini adalah rumahnya kehancuran, bukan ladarus istiwain, bukan rumahnya ketenangan, bukan tempatnya ketenangan. Wa manzilu tarahin, dan tempatnya kesedihan. Dunia ini tempat kesedihan, ya. La manzilu farahin, bukan tempat kebahagiaan, kegembiraan. Maka faman arafaha, barang siapa yang sudah mengenal dunia, bahwa dunia itu adalah kehancuran, ya, kesedihan, penyakit dan seterusnya, lam yafrah li rakhaiha, maka dia itu tidak akan merasa bahagia dengan kegemburan dunia. Walam yahzan li syaqaiha, dan dia tidak akan merasa sedih karena kehilangan dunia. Ala wa innallaha khalaqad dunya darobalwa, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala itu telah menciptakan dunia sebagai tempatnya balwa, bala, ujian, cobaan. Wal akhiratu daru uqba, dan akhirat itu adalah tempat balasan. Faja'ala balwa dunya li thawabil akhirati sababa, sehingga Allah Ta'ala itu menjadikan ujian dari dunia untuk sebab mencapai pahala di akhirat. Wa thawabal akhirati min balwa dunya iwada, dan pahala akhirat dari ujian dunia itu menjadi pengganti. Fayakhudhu liyu'ti, maka ketika Allah Ta'ala itu mengambil, sebenarnya yang diambil dari kita itu Allah Ta'ala ingin memberi kepada kita. Wa yabtaliya liyujziya, dan Allah Ta'ala itu memberikan bala kepada kita, tujuannya adalah agar kita mendapatkan balasan. Kenapa? Wa innaha lasari'atut tawa, karena sungguhnya dunia itu kehancurannya itu cuma sebentar. Wa syikatul inkilab, dan cepat berubah-ubahnya. Fahdharu halawata radha'iha limararati fitamiha, sehingga hati-hatilah kalian dari manisnya susunya dunia, susuan dunia. Ya, karena ketika kita itu diputuskan dari dunia itu, kita akan merasakan kepahitan yang luar biasa, ya, dan seterusnya. Nah, sehingga dari hadis ini ya kita mengetahui bahwasannya dunia itu ya sifatnya seperti itu. Di situ tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Di dunia itu tidak ada kepastian. Bahkan dunia itu isinya hanyalah cobaan, cobaan dan cobaan, tidak ada habis-habisnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita, menguji manusia. Ya, melalui cobaan-cobaan ini, ketika kita itu tidak sabar dengan adanya ujian-ujian di dunia ini, apakah pasti nanti di akhirat kelak Allah Ta'ala akan membalas kita dengan kebaikan, dengan balasan yang pantas, dengan balasan yang pasti.
Gitu ya. Dan banyak dari kalangan ulama mengenai dunia yang intinya dunia itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dikira bahwasanya dunia itu terbatas pada kekayaan, kepada harta, kepada kemewahan, kepada makanan, kepada rumah, kepada sawah, kepada ladang, pada perempuan dan seterusnya. Karena pengertian dari dunia itu ya bukan hal yang disebutkan itu saja, tetapi arti dari dunia itu mencakup semua yang selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya adalah dunia. Baik sifatnya adalah madi, yaitu materi, uang dan lain sebagainya, atau yang sifatnya maknawi, sifatnya abstrak. Misalnya apa? Ya misalnya seperti keilmuan, pangkat, jabatan, dan seterusnya, itu dunia semuanya. Nah maka ketika Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala menyebutkan di awal kitabnya Al-Minahus Saniyah 'alal Wasiyatil Madbuliyah yang menyebutkan tentang taubat, ya, ketika beliau itu membahas tentang taubat, di mana di awal-awal itu beliau menjelaskan bahwa seorang murid yang ingin menginjakkan kakinya di dalam thariqah, sementara di dalam hatinya itu masih ada sedikit lintasan untuk memiliki dunia, ya, maka murid yang seperti ini itu tidak akan sukses, tidak akan mampu, tidak akan bisa mengejar Allah Subhanahu wa taala selagi di dalam hatinya itu masih ada lintasan dunia. Sehingga targetnya itu ya sangat tinggi. Karena target kita ini adalah untuk bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, bisa dekat dengan Allah taala, bisa mencintai Allah taala, bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya otomatis kita harus meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah atau apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti ada kisah dari Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Nah tadi pengen deh yang akan dijelaskan pada hikmah berikutnya, ya. Ini adalah hikmah yang kedua, di mana la tastagrifu al-aqdar ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaq wasfiha wa wajibun atiha. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, liyukhaffif alam al-bala'i anka ilmuka bi annahu subhanahu huwal mubli laka falladhi wajahatka minhu al-aqdar huwal ladhi awadaka husnal ikhtiyar. Liyukhaffif becik, mengurangi, takhfif itu ringan, ya, ngeringankan alamal bala'i ing larangi bala angka saking sira apa ilmu sira bi annahu kelawan temen setuhune Allah subhanahu huwal mubli laka, huwa ya Allah iku al mubli dat kang maringi bala laka kedue sira. Falladhi wajahatka minhul aqdar, falladhi mengko utawi wajahatka kang ngadepi ing sira minhu saking alladhi apa al aqdaru pira-pira takdir, huwa ya alladhi iku alladhi kang awadaka kang ngebiasaaken ing sira apa alladhi husnal ikhtiyari ing baguse pilihan. Selanjutnya liyukhaffif alamal bala'i angka ini masih juga membahas tentang sabar atas ujian atau cobaan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, ya, bahwa ketika kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu menurunkan semuanya, Allah itu membuat seseorang mati, dan Allah Ta'ala itu maha menghidupkan. Allah Ta'ala maha mematikan dan Allah Ta'ala maha menghidupkan. Allah Ta'ala itu maha mengazab, ya,
dan Allah Ta'ala juga pemberi nikmat. Allah Ta'ala itu maha memberi hidayah, dan Allah Ta'ala itu juga sebaliknya maha menyesatkan. Jadi semua sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada batasnya. Dan banyak dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang sifatnya berlawanan. Ya, misalnya antara mati dengan hidup, Allah Ta'ala mematikan dan Allah Ta'ala menghidupkan. Allah Ta'ala memberi rizki dan Allah Ta'ala menjadikan fakir. Allah Ta'ala itu memberikan kebahagiaan dan sebaliknya Allah Ta'ala memberikan kesedihan. Allah Ta'ala membahagiakan seseorang dan membuat kesedihan kepada seseorang. Allah Ta'ala itu menyehatkan dan Allah Ta'ala juga memberikan sakit dan seterusnya. Jika kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah zat yang memberi cobaan kepada semua hamba-hambanya, ya maka rasa sedih kita ketika Allah Ta'ala memberikan cobaan kepada diri kita, ya hendaknya kan berkurang, harusnya itu berkurang. Ya, karena ketika melihat redaksi liyukhaffif, hendaknya berkurang. Jadi lam itu artinya adalah lamul amr, ya, lamul amr yang artinya perintah. Hendaknya atau harusnya ilmumu bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang menurunkan bala kepadamu itu harus mengurangi rasa sakit atas ujian yang menimpa dirimu. Kenapa? Falladzi wajahatka minhul aqdar huwallazi awwadaka husnul iqdar. Ya, karena Allah Ta'ala yang telah memperjalankan takdir-takdirnya kepada diri kita, ialah yang telah membiasakan kita untuk memberi pilihan yang terbaik. Itu sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala itu adalah zat yang selalu memberikan kenikmatan, bahkan di balik bala, di balik ujian, di balik cobaan itu masih terdapat kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita. Ya, sehingga seorang hamba, seorang ahli ma'rifat itu melihat baik itu cobaan atau ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya, ya, dia akan menerimanya dengan perasaan yang lega, perasaan yang tenang, perasaan yang senang, yang bahagia. Ya, karena itu adalah perbuatan kekasihnya kepada dirinya. Nah, tetapi sebaliknya ketika kita itu hanya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sebagai Tuhan yang harus disembah saja. Allah Ta'ala memerintahkan kita sholat, kita sholat. Allah Ta'ala memerintahkan kita itu ibadah, kita ibadah. Allah Ta'ala memerintahkan kita ngaji, ngaji. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk puasa, puasa. Allah Ta'ala memerintahkan kita sedekah, sedekah. Hanya gitu-gitu saja, sehingga makomnya orang yang tadi itu sama seperti makomnya orang awam. Nah, makanya beliau itu Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, pada suatu hari beliau tidur, ya, di hadapan Syekh Sari As-Siqti rahimahullahu ta'ala. Dan kedua tokoh ini adalah tokoh yang tokoh-tokoh besar ahli tasawuf yang namanya itu sampai sekarang masih terkenal. Bahkan baik itu Syekh Sari As-Siqti atau juga Syekh Junaid Al-Baghdadi, sampai saat ini silsilah thariqah apapun, silsilah thariqah manapun itu menyebutkan jalur silsilahnya, jalur thariqahnya melalui beliau berdua. Nah, pada suatu hari Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala tidur di rumahnya Syekh Siri As-Siqti, ya. Kemudian Syekh Siri ini membangunkan Syekh Junaid Al-Baghdadi.
Kemudian Syekh Sirri ini mengatakan kepada Syekh Junaid, saya ini melihat seakan-akan saya ini berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepadaku, wahai Sari, khalaqtul khalqa, saya menciptakan semua makhluk dan semuanya mengaku cinta kepadaku. Saya itu menciptakan semua makhluk, baik manusia, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, jin, iblis, ya, malaikat dan seterusnya. Mereka semuanya mengaku cinta kepadaku. Kemudian setelah aku ciptakan mereka dan mereka mengaku cinta kepadaku, maka kemudian aku ciptakan dunia. Setelah aku ciptakan dunia, ternyata 90% dari mereka itu lari dariku, tidak lagi mengaku cinta kepadaku, sehingga yang tersisa hanya 10%. Selanjutnya setelah yang tersisa adalah 10%, maka kemudian aku ciptakan surga. Setelah aku ciptakan surga, dari 10% ini 9% lari menuju ke surga. Yang mereka cintai itu adalah surga. Tuh. Terus sisanya 1%. Nah, dari 1% ini, ya, dari 1% ini, kemudian saya turunkan kepada mereka ujian-ujian, cobaan-cobaan, musibah-musibah yang aku timpahkan kepada mereka. Dari 1% ini 0,09% lari. Tuh, 0,09% lari, dan sisanya itu adalah 0,1%. Ya. Yang 0,1% ini saya berkata kepada mereka, makhluk yang jumlahnya 0,1% ini, kalian itu tidak menginginkan dunia, tidak menginginkan akhirat, tidak takut dari neraka. Terus yang kalian mau itu apa? Itu Allah Ta'ala berfirman, berkata kepada makhluk yang jumlahnya 0,1%. Terus mereka menjawab, qalu innaka ta'lamu ma nurid. Ya Allah, engkau itu tahu tentang apa yang kami mau. Engkau tahu apa yang aku mau. Engkau tahu apa yang kami mau. Faqultu inni musallitun alaikum minal bala bi'adadi anfasikum ma la taqumu lahul jibalur rawasi atasbiru. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berkata kepada mereka, sesungguhnya saya akan menurunkan bala kepada kalian dengan jumlah bilangan nafas-nafas mereka yang tidak mampu ditahan oleh gunung-gunung yang gunung-gunung yang tinggi, yang kokoh. yang kokoh. Apakah kalian sabar menerima ujian ini? Qalu in kunta antal mubli faf'al ma syi'ta. Jika memang, kata mereka, jika memang engkau itu adalah orang yang, atau zat yang memberikan bala, zat yang memberikan ujian, maka berbuatlah sesukamu, kata mereka. Kata Allah Ta'ala, haula'i ibadi haqqan, mereka itu adalah hambaku yang sebenar-benarnya. Nah, sehingga wajar jika para ahli makrifat itu jumlahnya sedikit dibandingkan dengan jumlah manusia. Ya, katakanlah kalau jumlah manusia itu jumlahnya adalah 10 miliar, maka 0,1% dari 10 miliar itu berapa? 0,1% dari 10 miliar
Berapa tuh? 0,1%. Iya, 10 miliar 0,1% dikali 10 miliar. Coba berapa? Dibagi Dibagi 0,1. kali, benar kali. Iya. Kisaran 1 miliar. 1 juta. 1 juta orang. Ya, dari 10 miliar manusia misalnya. Kan dari kisahnya Imam Junaid al-Baghdadi dengan Syekh Siri As-Sikti, di mana dari semua makhluk ini yang hanya benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas itu adalah 0,1%. Berarti dari 10 miliar ya itu hanya 1 juta orang. 10 miliar manusia misalnya itu hanya 1 juta orang. Jadi jumlahnya nggak banyak. Orang-orang yang ahli ma'rifat, orang-orang yang benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena kebanyakan dari kita ini hanya mengaku-ngaku cinta kepada Allah, sementara hatinya, perbuatannya, perilakunya, perkataannya ya itu belum menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga di sini mahal syahidnya itu ada di bagian akhir ini, bahwa orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mereka akan menerima apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, baik itu cobaan, baik itu ujian, baik itu musibah, di mana ketika musibah, ujian dan cobaan itu dibebankan kepada gunung-gunung yang kokoh, gunung-gunung itu akan hancur. Ya makanya orang yang benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas itu adalah manusia yang sebenar-benarnya, adalah orang-orang yang mengaku cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengakui diri mereka, dan mereka juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk hikmah yang ketiga. Di khafif alamal bala'i anka ilmuka bi annahu subhanahu huwal mubli laka falladhi wajahatka minhu al-aqdar huwalladhi awadaka husnal ikhtiyar. Jadi intisarinya bahwasanya semua ujian, semua cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita jangan sampai merasa sedih, jangan sampai kita merasa sakit, jangan sampai kita itu merasa galau. Ya karena ketika kita tahu bahwa yang memberikan ujian, yang memberikan cobaan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka tentu kita akan diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Ya karena tidaklah satu ujian, tidaklah satu cobaan yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia kecuali ujian itu memiliki banyak manfaat, banyak faedah, dan banyak kemaslahatan yang kembali kepada diri manusia. Nah, untuk hikmah yang terakhir dari bab ini, kata musannif rahimahullahu ta'ala, man dhanna intikaka lutfihi an qadarihi fadzalika liqusuri nadharihi. Man dhanna, man utawi sapane wong dhanna kang nyono sapa man infikaka lutfihi ing terlepase sifat lembute Allah Ta'ala an qadarihi saking takdiri Allah Ta'ala. Fadzalika liqusuri, fadzalika mangko utai mengkono man dhanna infikaka lutfihi an qadarihi iku liqusuri nadharihi. Iku tetep krana pendeke peningaline man. Ini pada hikmah yang terakhir, barang siapa yang menyangka bahwa sifat lutuf, sifat lembutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah terlepas dari qadarnya Allah, maka itu merupakan bukti
bahwa pandangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pendek, tidak panjang, pandangannya tidak luas, pandangannya itu sempit. Nah, maka seringkali kita ketika mendapatkan ujian, mendapatkan musibah dari Allah Ta'ala, seringkali kita itu ngeluh. Kemudian tidak hanya mengeluh, tetapi kita sampai putus asa, putus harapan. Nah, ketika kita itu putus asa, putus harapan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ini termasuk orang-orang yang pandangannya tidak jauh. Itu menunjukkan bahwa diri kita itu adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tadi, kembali kepada sabar, bahwa memang sabar itu merupakan satu kondisi yang seseorang itu akan tenang, seseorang itu akan merasakan tenang ketika dia dihadapkan dengan ujian-ujian yang Allah turunkan kepada dirinya, cobaan-cobaan yang menimpa dirinya, permasalahan-permasalahan apapun yang mendatanginya, hatinya akan tenang karena di dalam hatinya itu terdapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dia tidak akan galau ketika menghadapi semua ujian, cobaan, permasalahan, apalagi permasalahan kehidupan, permasalahan ekonomi. Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjadikan seseorang cinta kepadanya, maka yang akan menjadikan dirinya bahagia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang menjadikan dirinya itu tenang, yang menjadikan dirinya bahagia, yang menjadikan dirinya itu diam, yang menjadikan dirinya itu ceria, ya hanya Allah Ta'ala. Ya, karena dia sudah cinta Allah Ta'ala. Berbeda dengan orang yang belum cinta Allah Ta'ala, apalagi orang-orang yang mengaku-ngaku cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti diri kita. Jadi dalam hati kita itu ya belum ada Allah, belum ada keagungan Allah, belum ada keindahan Allah. Bahkan dirinya mengagungkan diri sendiri, bahwa dirinya adalah orang yang hebat, orang yang berilmu, orang yang berpangkat, orang yang bermartabat, orang yang memiliki nilai tinggi, orang yang berperadaban tinggi, dan seterusnya. Itu orang yang tidak di dalam hatinya itu tidak terdapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun kalau kita melihat biografi dari para ulama, para aulia kasih Allah Ta'ala, ya mereka sangat mengagungkan Allah Ta'ala. Ya, ketika mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala, hati mereka itu menjadi lembut. Ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dilantunkan, hati mereka itu menangis. Ketika mereka mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan, mereka itu bisa merasakan kesedihan, kerinduan yang luar biasa. Nah, kalau kita ketika mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala, itu kan, apa yang kita lakukan? Ngobrol-ngobrol baik, ngopi-ngopi baik, kan? Merokok-merokok baik, ngeteh baik. Itu karena itu adalah bukti bahwa kita ini adalah orang yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tetap kita bersandar kepada ucapan para ulama yang mengatakan as-saqi baqi. As-saqi, zat yang memberi, itu maha kekal. Ya, sehingga boleh kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi kekasihnya, untuk menjadi orang yang dekat dengannya, orang yang hanya cinta kepadanya, tetapi bukan melalui amal-amal kita, bukan melalui ibadah-ibadah kita, bukan melalui ilmu kita,
tetapi oleh anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan kepada diri kita, oleh Allah taala sendiri, bukan oleh yang lainnya. Sehingga amal kita, ibadah kita, ya, ibadah kita, amal kita, ilmu kita, sedekah kita, ya semuanya itu hanyalah sebagai wasilah untuk bisa mencapai apa tadi? Amal-amal qalbiyah, amal-amal hati, amal-amal kalbu. Nah, sehingga kita tidak boleh menjadi orang yang patah semangat, orang yang putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita melihat qadarnya Allah Subhanahu wa taala, takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita itu tidak terima dengan takdir itu. Ya padahal sebagai manusia yang baik, sebagai manusia yang taat kepada Allah taala, manusia itu harus berada di dalam aliran-aliran takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Risalatul Qushairiyah, bahwasanya as-sufiyu ibnu waqtihi, seorang sufi itu adalah putra dari masanya. Dia hanya tersibukkan dengan tugas yang harus dilaksanakan pada waktu itu, tidak membuatnya galau tentang urusan-urusan yang ada di masa lalu, dan untuk di masa depan itu juga dia tidak bingung bagaimana nanti itu, karena kalau masa depan sifatnya gaib, tidak tahu bagaimana nanti. Kalau yang sudah lewat itu sudah selesai, dan kita tidak perlu menyibukkan diri dengan sesuatu yang sudah lewat. Itu ya, itu untuk hikmah terakhir dari bab ini. Man dhanna bika lutfihi an qadarihi fadzalika liqusuri nawarihi. Barang siapa yang menyangka bahwa takdirnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah terlepas dari sifat indahnya Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya orang itu adalah orang yang memiliki pandangan yang pendek, pandangan yang sempit. Nah, kemudian untuk hikmah selanjutnya bab baru, yaitu bab fi dzikri khafaya alqafihi ta'ala wa minanihi 'alal ibad wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.